Al-Amwan, pelopor pakaian sunnah Asia Tenggara. Nanti jam 8. Habis ini mau ada acara banyak. Sebelum lanjut nonton video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya, nyalakan loncengnya, like dan share ke teman-teman kalian semuanya. Mau pulang ke Jakarta ada kan bawa apaan gue ya? Aduh, bingung gue. Nomor 13. Wah ini dia nih. Ngapain lu, Dit? Ngapain sih? Gue sih mau beli oleh-oleh di sini. Gue juga. Gue mau pulang ke Jakarta nanti Lu balik malam. ke Jakarta kapan? Nanti malam. Sama. Lu juga? Keretaan. Keretaan. Lah. Udah deh. Ini kita ada di Solo Flosro Abon Gulung Solo Ki. Katanya sih terkenal enak nih. Sapa dulu dong buat orang-orang iya, lupa. Ki. Assalamualaikuum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi dan gue Adit Okto dan Rizky Aditya. tentunya masih di kota Solo. Kita hari terakhir ya Ki ya. Hari terakhir, Dit. Hari terakhir dan nanti sore kita mau ke stasiun Solo Balapan. Kita Lanjut balik ke ke Jakarta. Ke ibu kota kita. Kayaknya kan biasa tuh orang-orang Indonesia kalau mau pulang selalu bawa Oleh-oleh. buah tangan lah. Bener, oleh. buah tangan ya. Ya, lo buat mertua lo kan, buat orang tua lo, anak bini lo kan. Bener. Langsung aja di sini di Solo Flosro. Dit, langsung beli, Dit. Masuk yuk. Enak. Aduh. Kalau gue sih dititipinnya ini bakpia Mumbai ya? Mumbel. Oh, kan biasa tuh bakpia nih ya buat teman-teman. Lo kan tahu aja kan bakpia tuh yang di Jogja kan kotak-kotak gitu ya. Bentuknya beda nih, Dit. Nah, ini bentuknya beda tuh packagingnya. Ini kenapa nih Mbak? Bentuknya emang seperti ini? Iya, bentuknya meluncurkan mumbul ke atas. Oh, mumbul diambil dari bentuk itu nama. Mobil tuh bentuknya ke atas. Mbak, ini ada apa aja sih, Mbak, yang rekomen, Mbak, untuk dibawa jadi oleh-oleh, Mbak? Selain bakpia. Ada sauce roll, Mana floss roll mana? Ini abon ini. Oh ini namanya floss roll nih, nggak tuh? Floss roll. Ini ada juga nastar nih. Nastar juga bentuknya beda sama yang kita tahu kalau lebaran ya. Harganya berapa nih? Coba Ki ke kamera dulu Ki. Harganya ini berapa ke nastar Mbak? kalau nastar tuh 69. 69.000 nih teman-teman ya harganya ya. Kalau yang ini yang solo floss roll harganya berapa? Segini? Kalau sapi 65, ayam 56. Oh, kebalikannya. 65. Nah, kalau ini Korean garlic Paling harga ini berapa? Harga satu segini Mbak? Kalau satu boxnya 75.000. 75.000 teman-teman. Masih terjangkau lah bro. langsung aja di order kalau ke Solo beli oleh-oleh. Hanya di Solo floss roll. Dit, Apaan? enak kali kalau ketemu sama ownernya. Betul. Ngobrol-ngobrol. Tapi sebelum itu Ki, kita kasih dulu dulu nih daftar harganya Ki. Oh iya, benar. Tuh, lihat ya. Benar. Daftar harganya tuh, silahkan langsung. Tuh. Ini daftar harganya nih teman-teman. Tuh, bisa langsung lihat semua. Sip. Ya. Berarti belum? Oh, ada mini dessert juga ya, dessert box Yoi. dan lain-lain buat oleh-oleh. Cocok deh. Ngosan, ngobrol, santai. Alhamdulillah teman-teman nih, kita sudah berada di Solo Frosol nih, yang tentunya punya Ki. Kita tadi sudah ketemu di depan ya. Udah lihat-lihat Masya Allah produknya beberapa. Produknya kan, kayaknya kan buat Indonesia sebagai warga Indonesia nih Ki, warga ya, nggak afdol kalau pulang tuh nggak bawa buah tangan ya. Kalau habis jalan-jalan dari ya. situ kan kita ketemu di Solo Frosol. Nah di sebelah kanan saya sudah ada yang punya nih Ki, dengan Pak siapa namanya Pak? Saya Rohmat Purwanto. Pak Rahmat Purwanto, Masya Allah Pak Rahmat Purwanto ini sebagai bapaknya yang punya. Bapaknya punya. Pak Bukan yang punya juga, pengelola. Oh, siapa pengelola? Cuman pengelola saja. pengelola nih teman-teman ya dimanapun Anda berada, Masya Allah.
Tapi di sini banyak sekali kita di variasi ya Ki ya. Nah tadi juga kita sudah ngobrol-ngobrol santai sedikit dengan Pak Rohmat itu masya Allah. Lah, Pak sebelum nanti kita mulai ke produknya Pak Rohmat nih, tadi juga kayaknya banyak sekali yang Pak Rohmat tuh mengalami jatuh bangun usahanya, prosesnya sampai 29 tuh ruko dijual tuh Pak. Atau bukan? Rumah ya? Rumah sama rukonya. Ruko sama kalau rukonya sekitar 11-an. Itu udah banyak pokoknya lah. Banyak pokoknya. Kalau masalahnya itu tahun 2008 akhir. 2008 kena dolar itu kan, karena Amerika kena mortgage gitu ya, mortgage loan itu. Akhirnya Pak Rohmat sendiri berinisiatif untuk cepat segera menjual asetnya gitu. Ya saat itu kan kita toko 9. Kemudian kita tuh punya hubungannya baik dengan vendor kan. Jadi kalau kita tuh saya nunda biasanya jatuh tembukan dua pekanan. Saya ngomong aja vendor-vendor kan karena teman dekat kan. Jadi buat saya dikasih waktu sebulan. Sebulan dolar nggak turun. Saya minta waktu 2 bulan. Dia kasih. Karena hubungan baik sebelumnya. Karena kita usaha komputer kan sejak tahun 99. Usaha komputer nih, Ya, basicnya. dulunya kemudian saya minta 3 bulan boleh. Jadi omset selama 3 bulan dari 9 toko bayangin. Setiap $100.000 kita kehilangan 450. Subhanallah. Jadi hampir separuh kan? Utang kita 930 juta. Kita kehilangannya kan 450-an. Karena naik jadi 13.750. Masyaallah. Ki, tapi kita ngomong penasaran nih Ki buat teman-teman di seluruh Indonesia yang membuat nama ini Solo Flosol ini kenapa nih? Iya Pak, sampai akhirnya bisa ke lompat ke makanan-makanan gini Pak. Yang itu kan awalnya kan anak-anak tuh PO. Terus kan anak tuh istri tuh suka masak, biasanya kan apa yang pilih kan tiap hari masak buat daripada dimasak buat sendiri, sebagian ditawarin sambil ngajari anak-anak. Yang ketika satu udah pulang dari pondok saat itu. Ya terus akhirnya dia bikin PO. Akhirnya PO kan banyak. Yang paling laris itu abon gulung. Abon gulungnya. Terus abon gulung saat itu tuh belum pakai nama abon gulung sih. Oh, ada proses nama juga. Abon gulung. Apa nama itu Pak awalnya? Abon gulung biasa. Dulu namanya Nafisa Kitchen. Naf Kitchen. Karena anak-anak tiga-tiganya tuh pakai nama Nafisa semua, dari mereka nama Naf Kitchen. Bulan November karena permintaan kan banyak. Bulan November itu kita bikinin kerdus namanya Solo Flosol. Langsung dihak patenin ya Pak. Terus nih buat teman-teman yang belum tahu nih, tadi saya dengar dari Pak Ahmad, anaknya juga semuanya hafiz ya Pak ya? Ya, jadi yang bikin Flosol ini sekarang tiga-tiganya penghafal Quran. Berkah juga nih teman-temannya. Jadi selain dunia juga akhirat dikejar nih Ki. Bener kan? Jadi karena akhirat dikejar, dunia tuh akan mengikutinya. Bener begitu Pak Rahmat? Masya Allah. Pak boleh saya izin mencicipi Pak? Nggak tahan dit ngeliatnya dit. Jadi ada abon gulung khas Solo. Ada bakpia mumbul. Nah, unik kan namanya, pasti penasaran gitu. Itu kok bakpia bisa bentuknya seperti itu ya Pak? Iya, mumbul itu kalau orang Jawa itu mumbul tuh ke atas nih. Iya. Itu kan ada sebenarnya itu Filosofi, Pak. itu ada sebenarnya filosofinya. Cuma itu kan dia tosan mooncake apa gitu ya. Tosan layer mooncake. Jadi ada istilahnya kalau orang ngomong itu 1000 layer mooncake. Itu kayak mooncake kayak cake Cina itu. Nih, satu lagi nastar. Ntar kita lihat bentukannya juga beda. Nah, ini ada 3 warna nih, Pak. Ada warna hijau. Secara isi juga beda, Pak. Beda. Itu yang hijau, kacang hijau, coklat. Pak, kita coba ya, Pak. Coba. Nih rasanya nih, bismillah. Coklat, Bos. Coklat, Bos. Masya Allah. Lembut ya? Bentuknya seimbang sama rasanya. Bentuknya keren, rasanya Masya Allah nih. Sikat Bos, bismillah. Kalau ini original rasanya. Bener kan? Kacang hijau ya. Tadi nyobain langsung cocok. Iya banget ya. Anjing. Kacang merah ini. Saya Pak baru nyobain pertama kali, serius. Ini jujur reviewnya teman-teman. Jadi baru sekali. Bentuknya itu kayak apa? Kerucut apa ya? Kerucut gitu ya. Kerucut ya. Ini isinya kacang merah ya. Kacang merah. Kacang merah. Jadi isinya bervariasi dan warnanya juga bervariasi juga. Cek di Instagramnya di Solo Roll. Free ongkir seluruh Jawa. Hah? Tuh. Dulu seluruh Indonesia, tapi karena pandemi keluar Jawa kan nggak bisa. Akhirnya seluruh Jawa. Berarti kalau Free ongkir seluruh Jawa. Iya. Kalau ini Pak Rahmat, ini nastar kan biasanya yang juga setahu saya kan udah bentuk aja Masya Allah kan. Tuh, jadi ini juga biasanya kemasannya menarik ya Pak. Dan juga ada label MUI-nya Pak. Pastikan semuanya halal.
Ini udah SNI loh. SNI itu standar nasional Indonesia. Kita udah bukan helm doang yang SNI ya, Pak, ya? Udah 3 bulan, udah 3 tahun nih, udah tahun ketiga. Masya Allah. Semuanya dipikirin tuh sampai hal kayak gitu. Jadi ini udah nggak usah diraguin lagi untuk jadi oleh-oleh nih. Oh, ini tagline-nya Solo Floss Roll itu Apa, Pak? apa yang dari hati akan sampai ke hati. Ya. Apa yang dari hati akan sampai ke Itu ada hati. ceritanya. Jadi dulu kan anak-anak itu kan istilahnya kan lo mau usaha kan nggak ada sesuatu. Istilahnya kan apa? Istilah masih inilah masih awam di bisnis kuliner. Akhirnya kita orang tuanya ngomong aja lah, udahlah niatin tuh untuk membahagiakan orang lain. Apa kalau niatannya benar, apa namanya? Niatan kamu tuh benar dan apapun benar itu perasaan cinta kita itu kepada customer itu akan sampai. Masya Allah. Makanya apa yang dari atas kan sampai ke hati karena mereka nggak punya basic marketing nggak punya, basic bakery nggak punya, basic masak kan nggak punya. Jadi loh, niatannya Bismillah. Kalau sekarang orang bisa ngomong harus diferensiasi, harus segmentasi. Kita saat itu kan anak pondok kan nggak tahu sampai situ. Akhirnya situ aja. Makanya yang terus besar kita juga tulisannya ada semacam pesan gitu, uripiku urip. Apa tuh Pak? Jadi ketika orang bawa kardusnya itu, jadi kita itu ada tulisan di situ kan hidup itu tentang berbagi kebahagiaan pada sesama. Terus itu ada tulisannya situ. Hidup itu tentang berbagi kebahagiaan kepada sesama. Yes. Masya Allah. Ini ada satu cerita juga nih. 14 varian spesial untuk orang spesial. Yes. Itu apa, Pak? 4 bela itu, Pak. Ceritain sedikit, Pak. Jadi 4 bela. Kalau kita ke produk kan pertama Solo Floss Roll, Nastar Laweyan, bakpia mumbul. Itu kita udah ada sebelum pandemi. Oh iya. Nah, terus pas pandemi ada, kita tuh kan sama lah, hampir semua pelaku kan kita overstock. Jadi kita mau lebaran tuh kan siap-siap kan, tepung dan sebagainya tuh ada. Saat itu yang berjibaku kan nakes kan. Iya. Benar. Nakes. Ya, saat itu ya udahlah kita support walaupun kecil. Saat itu kan juga alhamdulillah sama teman-teman KPMI ya kita kita ngumpulin tuh masker awal-awal kita bikin masker tuh berapa ratus ribu ya. Ya saat itu kita selama 14 harian terus ke sekitar 20 rumah sakit di sekitar Solo. Kita setiap hari itu ngirim rangsum bakery ke mereka. Gratis gitu alhamdulillah. Jadi kan selama 14 hari itu kan rotinya tiap hari beda-beda. Jadi kita ngirimnya tuh bukan Solo Floss Roll langsung karena kita khawatir dianggapnya promosi malah. Jadi hari pertama, kedua sampai ke 13 tuh kita produk yang bukan kita jual. Baru ke 14-nya kita ngirim Solo Floss Roll, Nastar sama bakpia untuk gongnya. Ini ya, Pak, ini. Ya, karena kan mereka nanya, "Masa Solo Floss Roll ngasih kok malah nggak ada Solo Floss Roll-nya?" Baru lah. Selama 14 harian itu kan dari vendor-vendor tuh tahu. Nah, mereka tuh akhirnya ngajari kita. Kirim chefnya ke sini. Mereka bahkan sebagian ngirim ini bahan ngasih bahan bakunya ya. Iya. Sebagian titip bahan, terus pengusaha yang lain titip air minum, titip apalah gitu. Akhirnya selama 14 harian itu dari kita tuh paling sekitar saat itu tuh sekitar nominalnya nggak banyak sih, 100-an juta. Masya Allah kan saat itu ternyata nakes kan supportnya paling banyak. Habis itu kita tuh malah titik balik. Solo Floss Roll itu kan saat itu tinggal 10%-nya produksinya. Alhamdulillah setelah kita support kita nggak ada harapan di situ. Maksudnya kan kita apapun kan Bismillah kan. Kita ngabain macam-macam. Kita habis support itu tuh Masya Allah. Kita ngeluarinnya 100 juta, alhamdulillah Allah kembalikan lebih banyak. Masya Allah. Nah produk banyaknya itu akhirnya setelahnya selesai rumah sakit itu masih nanya. Ada rotinya nggak? Terus ini yang menanya kita. Nah, lama-lama kita mikir kenapa yang 14 item itu kita nggak bikin aja sebagai produk. Produksi massal ya Pak ibaratnya. Akhirnya terus kita bikin produk namanya 14 item. Jadi cuma jualan 14 item. 14 item aja. Jadi kalau udah nggak laku, ganti produk baru. Produk apa nih Pak yang nggak pernah tereliminasi dari dulu sampai sekarang? Enggak, kan sekarang belum genap 14. Kan baru bulan ini kita buka. Jadi insya Allah mulai bulan ini nanti ada 14 item di toko 4 Bela. Dengan 14 item. Setiap bulan ada produk yang baru, setiap bulan ada yang dibuang. Ya itu yang kita harapkan ini bisa orang franchise. Jadi kalau kemarin kan barang nanya, Floss Roll bisa buka cabang nggak? Wah kita nggak bisa, soal ini oleh Solo kan. Kalau kita coba Floss Roll nggak bisa. Ya insya Allah lah kita bikinkan insya Allah. Sebenarnya itu juga ada inspirasi lagi. Saya punya teman itu, ada teman sih di bakery. Kalau dia bikin rekanan gitu, misalkan Mas tadi itu mau bikin cabang kita,
ada 10% di situ itu sama Allah. Jadi kalau kita itu mesti kerjasama kan bagi hasilnya 50-50 misalkan atau 70-30 lah, masing-masing punya andil 5% yang 10% untuk sosial. Nggak bisa dikotak-atik udah. Nggak bisa. Jadi itu untuk sosial, untuk kegiatan sosial. Kalau Nastar Laweyan itu sini namanya kotanya Kecamatan Laweyan. Ini aja Pak udah dibuka Pak. Apa Pak, kita buka aja ini. Ini aja. Oh ini Kecamatan Laweyan. Ya. Coba ini. Nah bentuknya nih. Kita gigit. Kita udah dari awal kita set makanan halalan thayyibah. Masya Allah. Itu dia. Makanan bukan sekedar halal doang tapi harus thayyib. Anaknya Masya Allah Dit. Jadi dulu Nastar itu juga lahirnya kan orang beli floss roll kan cuma satu, masuk kalau cuma satu aja terus mesti orang kan bawain kadang dua kan biar pantes. Bikin Nastar Laweyan untuk pasangannya. Lama-lamaan orang ada permintaan lagi. Kalau Nastar itu kan harganya imbang sama solo floss roll. 100 lebih karena kalau dua. Akhirnya sebagai buat yang agak murah dikit. Nah kita bikin bakpianya. Bakpianya harganya 26.000. Terjangkau banget buat Terus oleh-oleh. kalau soul flosser kan sekarang udah 65. Tapi ada follower, kalau ada harga follower Instagram itu ada diskon. Berapa tuh Pak? Oh followernya. Jadi 65 jadi kalau nggak salah 59 atau berapa. Yang kurang lebih sekitar 59.000 ya Pak ya? Ya jadi kalau orang ngomong di depan tuh follower ada diskon. Tuh ngomong follower tapi jangan bohong ya. Tapi kalau online yang free ongkir karena promo itu kan nggak bisa digabung. Jadi kalau udah full harga follower yang harga free ongkirnya Nggak bisa digabungin. Pak kalau buat warga Kalimantan nih, misalkan warga Sulawesi yang ingin pesan ini dari marketplace ada juga di Tokopedia. Baru nggak bisa ngirim, kita tolak karena luar Jawa kan penerbangan belum baik. Jadi pengiriman juga belum bagus. Oh, Jadi karena kemarin banyak telat-telat akhirnya untuk sementara selama pandemi nggak bisa. Dulu bisa Gorontalo, Irian bisa. itu Yang nggak Pak bisa Aceh kayak kemarin tuh kan Aceh agak lama. pengiriman paling jauh kemana Pak Rohmat? Ke seluruh Indonesia udah. Oh Masya Allah. Dari Sabang sampai Merauke teman-teman, Masya Cuma Allah. mungkin kemarin yang NTT itu agak lambat akhirnya kita off. Tapi Kupang bisa, Australia. Ini just tip-nya sampai Jepang loh. Sampai Kanada bisa jadi loh. Kanada. Kemarin just tip itu Jepang. Jadi ada dosen sini yang belajar ke Jepang. Semoga beritahu tak ceritain nggak apa-apa ya. Jadi ketika bersana itu kan sama mahasiswanya, bawanya ke sana tuh solo floss roll. Solo Solo. Iya, di sana dijual kan bisa lumayan bisa bantu ongkos perjalanan. Betul. Jadi bawanya dia solo floss roll untuk oleh dijual di sana. Masya Allah. Pak, jadi kalau misalkan warga ada nggak Pak membuka open reseller mungkin? Bisa, ke biasanya depannya? just tip sih sementara. Just tip Tapi ya. kalau ke depan kita Kedepannya ya? lah untuk reseller. Ada ya. Tepung luarnya tuh halus, terus nanasnya melting. Kebayang nggak? Kita tuh cuma mintanya aja. Ini yang butter paling bagusnya yang mana? Kita ambil. Premium aja Tepung yang mana? Yang ini kita ambil. Karena kita nggak tahu kan? Nggak tahu tuh. Kita mikirnya kalau kita bahannya bagus, hasilnya bagus. Masya Allah. Sebelum kita kenal chef-chef itu kan. Tapi terus kemudian kan habis itu juga, wah ternyata begitu chef datang juga, yaudahlah tetap rekomendasinya itu. Lagi ya. Sikat bos. Bismillah. Kalau nggak bisa digambarkan berarti itu makanan Masya Allah ajib banget ya. Langsung. Asya. Beneran kita selainnya. Woi di sini asnya nggak pelit. Nih banyak banget Bang. Tuh udah tuh. Coba cip dimanapun anda berada. Nah nasinya banyak banget kan. Masya Allah. Oh abon gulung. Isinya begini nih. Isinya ada sekitar 8 potong. Kenyang sih. Jadi ini dulu kan, kalau kita itu kan saya sering bepergian ke Jakarta gitu kan tempat saudara. Di Solo itu kan makanannya enak, ada keripik, ada serabi juga kan. Tapi serabi kan cuma sehari. Nah kalau kita ke Jakarta kan kadang ke 3 saudara 4 saudara kan nggak mungkin sehari sampai. Adalah terus bikin keripik. Saya kalau ke sana itu 2 minggu kemudian ke sana, kok keripiknya belum dibuka ya? Kan kalau kita itu kalau bawa sesuatu sama yang kita kasih dimakan itu kan habis itu malah seneng kan. Bahagia ya. Kok ini berarti 2 minggu nggak habis itu
ada sesuatu apa sih? Itu termasuk salah satu latar belakang kita bikin oleh-oleh Solo itu. Abon palung enak di Indonesia, di dunia itu kan ada di Solo kan? Abon yang paling enak di dunia, Pak. Iya, abon itu kan ininya Solo banget lah. Orang kalau ke Solo nggak ada abon itu, iya. Solo kan terkenal abonnya. Abon paling enak di dunia ada di Solo. Tapi Bapak juga sebagai QC kalau di kantor. Iya. Harus lewat kita. Mereka nggak boleh sakit hati kalau kita ngomong apapun. Iya. Harus terima ya, Pak ya. Iya. Silakan mungkin Mas. Dit, kita cobain bareng. Oke, Talent ini dia the best seller dari Solo Frost Roll. Kita keluar abon dulu. Bismillah. Udah lama nggak makan abon. Ngerti Ria Irawan nggak? Ya. Rahimahumullah. Ria Irawan yang Rahimahullah. Itu kita jualannya belum punya outlet. Jadi kalau orang beli sini itu ketuk-ketuk pintu sini. Benar-benar rumahan ya. Iya. Beliau ketuk-ketuk pintu sini, bukan loh. Ini kok seperti beliau dari Irawan enggak. Beliau beli plot roll kan. Pas sebelum pulang, saya difoto gini ya. Jadi modal pertama kali kita itu beliau Ria Irawan. Ria Irawan. Masya Allah. Rahimahullah, insyaallah. Nih teman-teman tes sebentar. Abon itu lembut banget ya. Jadi buat ente semua yang berkunjung ke Solo jangan lupa mampir ke Solo Frost Roll tuh. Masya Allah teman-teman lihat sendiri tuh ya. Banyak banget abon itu. Oh, ada 2 macam, Dit. Oh, ini abon ayam ini. Ya nggak apa-apa, Pak. Bestsellernya abon sapi. Ya udah, yang ini aja udah the best. Satu ini berapa? Kalau boleh tahu harganya, Pak? Tapi yang mamanya beda ya. Harga lupa 56 kayaknya. Oh benar 56, yang sapi 65. Betul sekali. Beda, kebalikannya aja. Soalnya Pak Rahmat bener-bener loh. Ini kita dari bentuk kemasannya sangat menarik ya teman-teman ya. Jadi buat Anda semua yang menonton acara review sahabat bersama Pak Rahmat, ini Masya Allah Anda patut mencobanya kalau mampir ke kota Solo. Benar. Ya, jualan kita kan segmentasi kita untuk oleh-oleh. Jadi kita siapkan semuanya untuk oleh-oleh. Jadi paper bag gratis, dus gratis. Kita ada jaminan loh. Jadi kalau apapun keluhan customer tuh biasanya kita akan ganti. Ada cerita jadi Mas Adit satu masuk tuh ke Jakarta naik bis, flash rollnya hilang di jalan itu kita tahu kita ganti loh. Jadi itu kita nggak boleh ada orang kecewa karena dia beli flash roll. Ya Allah. Apa nih Pak kalau Instagramnya kalau Solo Frost Roll Pak boleh di Solo flash roll. Nah, kita cantumnya di bawah sini ya. Oke. IG-nya Solo Frost Roll. Nah, jadi kalau untuk follower ada spesial diskon. Untuk follower tinggal follow doang, saya udah tadi. Kasih. Tujuan besar yang pengen dicapai itu kan kita cepet lelah. Pas lelah kita kan terus akhirnya kan males kan? Iya, udah males. Nah, kita harus bikin sesuatu yang sesuatu yang layak kita perjuangkan. Jadi kalau di Solo Roll ini sebenarnya anak-anak gini. Dulu anak-anak itu kan pas masih kecil pengen jadi apa? Pengen jadi dokter. Hampir semua pengen jadi dokter. Ketika gede mereka masuk pondok nggak mau lagi pengen jadi dokter. Kenapa? Capek gitu. Tapi kan cita-cita itu kan nggak boleh berhenti. Keinginan itu nggak boleh berhenti. Ya udahlah, ketika kalian masih pondok, ini cita-cita harus dicapai tetap pengen bikin rumah sakit, tetap bikin sekolah pondok itu, bikin masjid misalkan, atau bantu bikin pondok yatim. Jadi rumah sakit ini nggak boleh berhenti ketika kalian nggak jadi dokter. Jadi ketika mereka bangun pagi, mereka kan dulu awal-awalnya masih masak sendiri sebelum ada pegawai banyak. Sebelum subuh mereka bangun. Niatkan mereka, kita ngomong cuma orang tua, niatkan itu tuh kalian seolah-olah bangun rumah sakit, sedang melayani pasien. Gak ada pasien di depanmu, kalian cuman santai itu kan nggak mungkin. Cuma yang dihadapi ini karena tepung, tapi ini perasaan-perasaan kayak gitu tuh yang membangkitkan. Ditumbuhkan ya Pak? Ya ditumbuhkan. Jadi mereka nggak sekedar lihat ini kok nggak ada yang beli, nggak ada masalah. Kita ada tujuan sesuatu yang tujuan akhir yang pengen kita capai. Yaitu ketika mereka nggak jadi dokter pun ada wasilah lain yang untuk mencapai. Jadi insya Allah nanti pengen lahir dari Solo Frost Roll itu rumah sakit, sekolah, pondok, berdiri masjid di situ. Seberapapun keuntungan Mas Adit atau keuntungan kita tuh harus segera diambil. Oh sebulan ini untung 100 juta, semuanya diambil. Untung 10 juta semuanya diambil. Nggak boleh bergerak di perusahaan. Karena modal kemarin modal 100 juta bisa menghasilkan 10 juta. Kalau ketambahan 10 juta itu belum tentu menghasilkan 10 juta lagi. Harus kan lebih. Tapi kalau menghasilkan 10 juta kan sebenarnya rugi. Ya itu harus 10 juta itu diambil. Ini kan 100 juta lah, 100 juta udah diambil. Dibagi. Itu ada kalanya saat kita ada masalah, kita mundur. Ada halangan kita terhenti. Jadi kadang-kadang kita harus menetapkan sesuatu yang besar di depan kita. Yang selanjutnya
itu kadang-kadang kita lupa memasukkan cita-cita yang besar itu dalam breakdown harian. Maksudnya gini, kita kan disuruh perintah tuh dalam sedekah itu fisyaro ibadoro, dalam keadaan sempit ataupun lapang. Ya, betul. Nah itu kadang-kadang kita tuh nunggu dulu, udahlah ngumpul dulu baru Sedekah. besok lah kita kelas. Sekarang misalkan gini anak-anak, yaudah besok kita kumpulkan semuanya sampai ngumpul baru bikin rumah sakit. Nggak boleh kayak gitu. Harusnya di breakdown dalam harian. Misalkan dalam harian misalkan untung 1 bulan misalkan 100 atau lah misalkan 10 juta 100 misalkan untuk 100 langsung dibagi yang 50%-nya untuk ngedein perusahaan, sekian persennya untuk katanya kamu besok bikin rumah sakit. Rumah sakit untuk apa sih? Nolong sesama. Oke, berarti dari awal harus latihan nolong sesama. Sekian persen. Dari sekian katanya bikin masjid. Ya udahlah, sekian persen bikin masjid. Dalam wujud alokasi. Sekian persen katanya bikin anak-anak yatim. Nggak harus nunggu besar. Ya kalau umur kita sampai. Iya, betul, Pak. Ketika kita pengennya ngumpul dulu baru bikin semuanya, ternyata umur kita nggak sampai. Makanya ketika dalam keadaan sempit pun kita harus itu menyiapkan. Langsung disiapkan berapa persennya untuk anak yatim, sekian persennya. Jadi kalau anak-anak itu latihannya gini, setiap bulan dia ngumpulin tuh anak-anak yang yatim atau berapa, dia kumpulin kasih beras sama kasih duit. Latihan aja. Besok bulan depan ditambahin 1 lagi, tambahin 1 lagi. Jadi nggak langsung kalau banyak kan mereka berat. Udahlah, tambahin 1. Jadi dalam keadaan dulu saya bingung juga, kok dalam keadaan lapang kita suruh infak, it's okay ya. Kita ada duitnya. Tapi ke dalam sempit. Oh ternyata kita rumusnya sekarang, rumusnya berarti harus persentase dari pendapatan kita itu kita keluarkan. Dulu awal-awal kita itu susah. Jadi ketika saat bayar zakat tahunan ya, kita harus zakat tahunan. Kadang-kadang berat ya. Harus ngeluarin berapa ratus juta ini bisa kan. Duitnya kan kadang-kadang jadi piutang, jadi macam-macam. Itu karena kita nggak alokasikan. Harusnya dialokasikan. Zakat memang tahunan, tapi kita alokasikan bulanan. Oh, iya. Kalau dikeluarkan bulanan nggak boleh kan? Karena zakat kan setelah setelah haulnya, setelah nisabnya masuk, baru kita hitung. Nah, tapi kita sisakan tiap bulan. Begitu nanti kalau udah setahun, nah kita keluarin. Dulu saya ngerasa tuh berat banget. Kaget setahun sekali. Kadang-kadang duitnya nggak ada, harus utang-utang. Nah sekarang mulai dari sekarang kita coba setiap keuntungan langsung disisihkan. Masya Allah. Ada rekening untuk gedein perusahaan. Perusahaan kan suatu saat harus gede. Betul, Pak. Ini untuk nyampe cita-cita yang lebih besar lagi ke depannya. Tapi yang breakdown hariannya tadi itu harus nggak boleh dilupain. Itu bukan duit kita karena dari awal kita sisihkan itu yakin bukan duit kita. Jadi ketika ada yang ngambil atau nyalurkan, masya Allah kita tuh berterima kasih. Layak kita harus bangun pagi. Kita nggak boleh ngeluh kan. Benar. Kita harus ngeluh ada orang sakit di hadapan kita tambah keluh ya. Kan nggak bisa. Jadi kayak gitu tujuan besar kita layak perjuangkan. Kemudian kita breakdown dalam keseharian. Ya adalah apa yang bisa kita lakukan saat ini harus segera dilakukan. Karena kita nggak tahu umur kita sampai kapan. Sesungguhnya inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kita hidup semuanya untuk Allah. Tapi keseharian kita nggak melakukannya. Kita nggak mempersiapkan tujuan kita, itu kan sesuatu yang aneh. Katanya tujuan untuk hidup untuk Allah. Masuk sampai kurban pun nggak dipersiapkan. Ya Allah. Ya. Jadi sekarang ya harusnya tiap bulan udah mulai dipersiapkan kurban untuk setahun ke depan. Zakat itu udah mulai dipersiapkan untuk tahun ke depan saat mulai dikeluarkan. Jadi ketika zakat, panggilan zakat itu oke. Ketika ada panggilan sedekah, oke. Kebaikan satu itu akan melahirkan kebaikan yang lain. Kalau kita udah ringan ketika mengeluarkan 1%, insya Allah nanti kalau amalan kita itu diterima, itu insya Allah lahir kebaikan yang baru lagi. Dimudahkan nulis 1,5%, nulis 2%, 2,5%. Tapi apapun, jadi gini, untuk sesuatu yang dunia pun kita rencanakan, kenapa yang untuk urusan akhirat kita lupa. Apapun yang kita nikmati, jadi kita itu perlu self reward. Sama anak-anak, sama teman-teman perlu self reward. Tapi bukan diambilkan dari omset, tapi dari hasil. Jadi ketika diambilkan dari hasil, ada hak yang ditunaikan. Perusahaan juga kan kesinambungannya dijaga, karena dia berapa persentase lebih besar. Pajak udah dihitung, sosial masyarakat sudah dihitung, untuk berbagi udah dihitung, untuk apa cadangan yang kita kira nanti itu ada kita udah hitung di situ semuanya. Untuk self reward itu penting. Karena kan kadang-kadang kita juga perlu menikmati untuk semangat kita, Tapi kalau itu dinikmati dari gaya hidup dinikmati dari pos-pos lainnya atau pos-pos lainnya, lah itu yang salah.
Tapi wajib. Kalau saya self reward tuh pakailah. Rasulullah juga seneng kan? Ketika seorang hamba itu dapatkan nikmat ditambahkan tuh seneng. Ya kan? Allah tuh seneng ketika ada seorang hamba diberikan nikmat tuh ditambahkan. Tapi nampakkannya ini benar-benar nikmat. Ini bukan nikmat itu ya benar-benar yang Allah anugerahkan ya. Bukan kita menghiasi diri kita, bukan dengan sesuatu yang nggak selayaknya kan. Allah itu kan nggak suka orang yang sombong. Sombong dalam artian kita nggak punya tapi kita memaksakan. Maksudnya gini, kita bergaya itu dengan sesuatu yang nggak kita punya. Kita Allah kan nggak ridho gitu. Jadi misalkan saya pakai mogi, saya nggak memaksakan dari pos yang harusnya saya miliki, itu kan Allah nggak ridho. Tapi kalau memang itu nikmat yang itu memang sudah ada untuk kita nikmati, masya Allah itu. Mendapatkan sharing-sharing santai dari Pak Rohmat nih, Banyak catatan Dit. Dan ada semua harus mencatat tadi obrolan saya bersama Pak Rohmat. Masya Allah. Akhir kata saya Adit Okto dan Rahmatullah. Saya tertekan sekali, nggak biasa ngomong. Masya Allah Dit, lancar banget ternyata beliau nih. Tapi tadi inspirasi kan bisa bisa orang yang nonton ditulis langsung dipraktekkan, udah jariah juga. Gua aja langsung pengen breakdown ya sampai rumah. Iya. Gua langsung pengen pos 1, pos 2, pos 3 langsung lah soalnya. Bener. Jangan lupa pacarnya. Oke. Untuk obrolan hari ini kita tuntaskan. Sudah menikmati makanan-makanan dari Pak Rohmat yang Masya Allah rasanya. Adit Okto dan Rizky Aditya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Weh, bro, sekarang gue masih ada di kota Solo dan gue ingin mereview nih. Nanti sebelum kita balik ke Jakarta, kita akan mereview Sapayo. Lo pengen tahu apa di Solo? Pasio nempelnya tengkleng kan atau nggak kambing? Ini bukan, berbeda. Ini dia mereview di kota Solo, yaitu nih apa namanya, Solo Floss Straw tuh, abon gulu khas Solo. Ini oleh banyak banget kan khas Solo. Ini dia di Solo Sosro.